Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu lagi bersama saya di channelnya M Jano ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam kesempatan ini kita selalu diberikan keberkahan. Oke, sebelumnya kali ini saya mau ngasih tutorial, yaitu cara memasang jarum yaitu di mesin cam. Namun sebelum ke tutorial, saya akan sedikit yaitu bercerita tentang konveksi ya. Karena saat ini saya masih bekerja di konveksi ya. Oke, mungkin pada tahun 1997-an dulu, tahun 97, 98 ya. Kalau bercerita tentang konveksi itu sangat familiar banget. Mungkin orang udah nggak asing lagi buat yang namanya konveksi. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada waktu itu mungkin saya masih sekolah waktu itu. Cuma orang di kampung-kampung saya itu kebanyakan yang merantau ke Jakarta, masuknya kerjanya ke konveksi gitu. Dan kalau saya masuk ke Jakarta, masuk konveksi juga itu pada tahun 2005-an. Bulan Maret, saya hari Selasa itu, saya masih ingat berangkat ke Jakarta waktu itu ya. Bahkan pengalaman yang sangat menarik sekali bagi saya waktu itu, ketika saya masuk ke Jakarta dan saya ditanya itu, kadang-kadang ketemu sama orang, "Mas, kerjanya di mana?" "Di konveksi." "Kerja apa?" "Tukang kam." Ya begitu, sangat itu banget itu menjadi tukang kam tuh itu. Mungkin yang masuk ke Jakarta itu suatu impian ya dulu. Kalau kerja di Jakarta di konveksi itu yaitu menjadi tukang kam ya. Ya mungkin itu saja cerita dari saya ya, sedikit cerita gitu ya. Untuk sekarang mari kita langsung aja ke tutorialnya, yaitu cara masang jarum di mesin cam ya. Karena pada waktu itu ketika saya belum tahu masang jarum cam itu, ya ternyata ada aturannya gitu ya di jarumnya itu. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke sahabat, mari kita ke tutorialnya, yaitu gimana cara pasang jarum yang benar ya. Karena kenapa kita harus pasang jarum yang benar? Karena ketika kita pasangnya asal-asalan ataupun salah, mana bagian depan mana bagian belakang, ntar hasilnya itu kadang-kadang mungkin walaupun bisa jalan, tapi kadang-kadang mesinnya selalu putus, benangnya selalu putus, itu maksud saya tuh. Terus walaupun bisa, itu kadang-kadang hasilnya tuh suka loncatan mesinnya ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya ya. Dan ini jarum yang udah saya siapin, namun sebelumnya ini saya mau jelasin di kepala jarum ini ya. Di kepala jarum ini itu yaitu ada 3 lubang jarum. Ini fungsinya, yang ini tuh fungsinya buat mindahin ketika kita ingin hasil kamannya itu, hasilnya itu langkahnya itu kecil ya. Ini fungsinya, ini bisa dipindah-pindah ya. Yang sebelah ini yang dalam itu bisa kita pindah-pindah ya. Oke. Sekarang cara masang jarum yang benar itu, di sini bagian jarum ini itu ada lekongan ya. Kalau bahasa itu lekongan ini. Ini lekongan ini buat di bagian belakang ya. Kalau mesin cam ya. Beda lagi sama mesin jahit ya, karena masangnya beda juga mesin jahit. Ini masang mesin itu di jarum ini, masang yang lekongan itu harusnya di belakang ya. Oke, mari kita pasang aja. Pertama-tama ini kepala jarum posisinya harus di atas ya. Setelah di atas, ini kita masukin jarumnya ke bawah dulu. Dan sebelumnya itu emur jarumnya itu yaitu kita kenorin dulu ya. Kenorin dulu, dibuka supaya jarumnya bisa masuk.
Dan kita harus bersihin, pastiin di dekat-dekat lubang ini nggak ada debu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan ada debu di lubangnya ini, hasilnya itu entar jarum mungkin bisa miring, dan hasil kamannya juga ya ada pengaruhnya ke mesin gitu ya. Pastiin kalau udah bersih baru kita masukin jarumnya ya. Jangan sampai di pinggirannya ada debu, karena kalau ada debu itu bisa yaitu masuk ke dalam ke lubang jarum ya. Kadang-kadang bisa jarumnya itu miring ya posisinya. Setelah masuk baru kita kencengin ya, kencengin. Ini pastiin kalau ini itu baunya sudah kenceng ya. Kalau nggak kenceng kadang-kadang ntar jarumnya bisa copot sendiri ya. Oke, mungkin tutorial dari saya segitu aja. Jadi cara masang jarum itu, nah ini udah bener ini, yang lekongan ini ada posisinya sebelah sini ya. Yang kesininya itu di hadapan kita itu nggak ada lekongannya ya. Mungkin tutorial masang jarum itu segitu aja. Ini mungkin tutorial yang sangat mudah, yang sangat simpel bagi yang udah tahu ya, udah tahu. Cuma ini menurut pengalaman saya dulu waktu belum tahu itu, saya masang jarum kami ini kadang-kadang sering salah karena saya nggak tahu bagian mana buat di belakang dan bagian mana buat di depan ya. Oke, tutorial dari saya mungkin segitu aja. Semoga ada manfaatnya ya buat sahabat yang membutuhkan. Namun sebelumnya saya butuh dukungannya untuk mengembangkan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Segitu aja. Mungkin untuk tutorial selanjutnya yaitu saya akan membahas yaitu tentang hasil kaman ketika benangnya kendor dan benangnya yang kencang, gimana hasilnya. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.